Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan haya bina nashkurullaha alladzi qad a'tana fursatan ghaliyah hatta nastati' an najtami' fi hadhil fursah al mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur. Para pemirsa yang berbahagia dan para penonton, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita doa, ada doa kita yang langsung dikabulkan, tapi terkadang ada juga yang nggak dikabulkan. Nah, ada juga yang dikabulkannya setelah lambat laun, setelah berapa tahun kemudian. Nah, kita kadang heran di situ. Kenapa sih Allah tidak cepat segera mengabulkan doa kita? Nah, para pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwasanya doa memiliki ada dua sifat. Yang pertama continuous, yang kedua future. Nah, continuous ialah ketika kita doa kepada Allah, maka Allah langsung saat itu juga Allah kabulkan. Ketika future itu ketika kita udah berdoa kepada Allah, tetapi Allah mengabulkannya kelak di masa depan. Nah, pasti kita ingin juga ketika kita berdoa, Allah langsung segera mengabulkannya. Tetapi ada juga penghambat kenapa Allah itu tidak mengabulkan doa kita, para pemirsa sekalian. Nah, ada satu kisah dari hadis Arba'in. Ketika itu ada seorang pemuda yang sedang menempuh perjalanan safar. Nah, ketika itu si pemuda itu di pertengahan jalan, keadaan si pemuda tersebut rambutnya dia kusut, pakaiannya kotor. Setelah itu pemuda tersebut langsung meminta kepada Allah. Fayaqul ya Rob, ya Rob. Nah, disitulah ada makna tersendiri para pemirsa sekalian. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus namanya menggunakan tawasul, perantara. Jadi perantaranya itu apa? Perantaranya itulah 99 sifat nama Allah, Asmaul Husna. Dan juga yang kedua, safar yang baik itu cepat mengabulkan doa. Jadi para pemirsa, semisalnya ketika hendak bepergian jauh, mudik, itu gunakan waktu itu dengan sangat baik, karena situlah waktu mustajabnya doa. Disitulah waktu mustajabnya doa. Para pemirsa yang berbahagia, jadi itulah syarat-syarat terkabulnya doa. Biar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Tetapi kenapa di hadis paling akhirnya itu ada kalimat fa'anna yustajabu lidzalik, maka mustahil doanya dia akan terjawab oleh Allah, terkabulkan oleh Allah. Kenapa? Ingat, di sebelumnya ada kalimat wa mat'amuhul haram, yang pertama. Yang kedua, wa masyrabuhul haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, perangkat hidupnya haram. Maka ketika perangkat hidupnya sudah haram dari makanan, pakaian, minuman, perangkat hidupnya haram, maka tersebarlah keharaman di dalam kehidupannya. Maka terjadilah sekat yang menghalang Allah. Sebagai penghalang Allah mengabulkan doa kepada si seorang tersebut. Jadi pada para pemirsa sekalian, itulah tadi kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah. Mungkin di dalam hidup kita ada yang tidak pas. Mungkin di dalam hidup kita ada sesuatu yang haram terganjal.
Dan ingat para pemirsa sekalian, ketika yang haram masuk ke dalam tubuh kita, tersebar oleh jaring-jaringan darah ini, maka tubuh kita akan terselimuti oleh haram yang haram juga. Maka timbullah sekat di antara pengabulan doa Allah kepada seorang hamba. Jadi seperti itu para pemirsa sekalian. Dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah, wajib atau disunahkan kita menggunakan tawasul, sebagai perantara kepada Allah. Bukankah itu sangat membantu dalam berdoa? Contoh saja kita sehari-hari, ketika ada seorang anak meminta kepada seorang ayahnya, "Hei ayah," semisalnya ketika seorang anak itu meminta kepadanya tidak menggunakan tawasul, bagaimana? "Wahai ayah, saya minta itu, tolong cepat kabulkan." Maka apa perasaan ayah tersebut? Pasti akan malas menjawabnya. Nah, andai kata ketika si anak tersebut menggunakan tawasul, menggunakan kalimat rayuan untuk mengajak ayahnya, "Wahai ayahku yang tersayang, wahai ayahku yang kucintai, tolong belikan itu dong." Pasti si ayah tersebut akan memberikan apa yang diminta anak tersebut. Yang kedua, kesimpulannya adalah ketika safar, maka itulah saat-saat terbaiknya, termustajabnya doa. Jadi jangan sia-siakan ketika kita sedang bepergian jauh dari Jakarta ke Jogja, dari Kebumen ke Jogja. Gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah, karena disitulah waktu mustajabnya doa. Dan juga ada penghambat doa-doa kita terlarang, menghambat doa-doa kita terhalang. Karena apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semua perangkat hidupnya haram. Maka timbullah sekat di diri kita, menjadi penghalang antara Allah yang ingin mengasihkan apa yang telah kita doakan kepada Allah, maka Allah akan menghambat doa tersebut. Nah, jadi itu para pemirsa yang terhormat, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri. Terutamanya saya mengajak para pemirsa sekalian, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah di hidup kita ada yang haram? Maka kita segera perbaiki, karena yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun itu sudah jelas. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya seorang manusia biasa, kesalahan datangnya dari syaitan. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.